Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam webinar pada pagi hari ini dengan tema Remaja Sehat di Era Pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini berdampak sangat luas. Hampir semua lini kehidupan ini terkena dampaknya, tidak terkecuali pada kehidupan remaja. Banyak sekolah yang saat ini diliburkan dan diganti dengan pembelajaran sistem online yang tentunya juga akan berbeda ketika remaja ini bisa bertatap langsung dengan guru ataupun dosen ataupun teman-teman. Nah, ini juga akan mempengaruhi di dalam pengembangan potensi yang dimiliki. Selain itu, remaja juga akan sangat terbatas di dalam memperoleh informasi tentang kesehatan. Nah, webinar ini nanti kita akan mengupas tuntas tentang tips bagaimana remaja ini agar bisa tetap sehat pandemi COVID-19. Pentingnya peran remaja dalam pencegahan COVID-19. Jadi, apa hubungannya sih remaja dengan COVID begitu kan? Kenapa remaja? Pasti banyak yang bertanya-tanya. Mungkin di sini pesertanya tidak hanya remaja saja ya, tapi saya yakin dulu pernah melewati masa remaja pastinya. Nah, atau mungkin Bapak Ibu di sini masih ada yang memiliki anak yang usianya remaja begitu ya. Nah, di sini saya akan lihat, nah ya, walaupun di sini kita sudah dihadapkan dengan era new normal, bahasanya seperti itu, tapi bisa kita lihat ya bahwa COVID ini masih ada. Gitu. Nah, terlihat saja datanya, ya, kita pertama kali masuk COVID ini di Indonesia di 2 Maret, hanya ada 2 kasus. Tapi kita lihat hanya beberapa bulan saja, ini di tanggal kemarin terakhir 10 Juni, ya, itu sudah 34.316 kasus. Sehingga di sini bisa dilihat bahwa ternyata ini nggak gampang gitu ya, dan ini sangat cepat sekali penyebarannya. Nah, kita lihat dulu info-info di sini. Ya, banyak studi-studi yang menyatakan bahwa ada tingkat keparahan COVID-19 pada anak dan remaja lebih tinggi. Kemudian bocah 13 tahun meninggal dunia karena terjangkit virus corona. Jangan dilihat bocahnya ya, tapi dilihat ini 13 tahun ini juga merupakan remaja awal. Kemudian di sini ada remaja usia 16 tahun terindikasi corona dan ini meninggal karena stroke. Angka pasti teman-teman sudah baca berita ini ya. Kemudian di sini ada UNICEF dan ini kita harus ambil positifnya ya. UNICEF survei ada 4.000 remaja terkait COVID-19, 70% percaya langkah pemerintah. Nah, ini hal positifnya menurut saya. Dan hal negatifnya di sini adalah tawuran di tengah masa pandemi. Pelajar malah anggap itu sebuah hiburan. Nah, kira-kira ini sesuatu hal yang bagus nggak ya? Nah ini remaja sangat dekat dengan ini. Ya, ini pertama adalah rokok, ya rokok. Kemudian ini bukan gula 1 kilo, 2 kilo seperti itu ya, tapi ini adalah narkoba. Dan di sini ada seks bebas. Remaja Indonesia melakukan hubungan seks di luar nikah. Jadi ini juga angkanya sangat tinggi. Nah, dari beberapa gambar tadi ya bisa disimpulkan bahwa selama pandemi ini remaja juga termasuk usia yang bisa tertular COVID. Ya. Kemudian tadi dari UNICEF tadi juga menyatakan bahwa kurangnya pengetahuan lebih detail ya. Di sini yang dinyatakan adalah lebih detailnya. Mungkin sudah tahu tapi kurang paham begitu. Caranya dengan apa? Cuci tangan. Cuci tangannya tidak dikatakan dengan sabun, dengan hand sanitizer misalkan. Ya, kemudian sudah tahu belum tentang COVID? Tahu, tapi tidak tahu cara penularannya. Nah, sehingga tadi juga oleh Wakil Rektor 2 juga sudah disampaikan bahwa ini penting remaja ini kita dalami
agar pengetahuannya itu lebih lagi gitu ya. Nah, ada yang bertanya lagi, kenapa sih remaja? Nah, pentingnya di mana gitu kan perannya remaja? Nah, pentingnya di sini. Kita ingat-ingat dulu ya. Usia remaja adalah masa transisi yang ditandai dengan berbagai perubahan emosi, psikis, dan fisik dengan ciri khas yang unik. Jadi remaja ini adalah remaja yang unik ya. Kemudian penting bagi remaja untuk mendapatkan informasi yang tepat tentang KESPRO atau kesehatan reproduksi dan berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kesehatan reproduksinya. Nah, kita lihat dulu gambar berikutnya. Semoga ini terlihat ya. Sudah tahu ya, ini fotonya siapa, gambarnya siapa ya. Jadi di sini beliau menyatakan, I.S. Soekarno mengatakan bahwa beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Wow, 10 pemuda saja bisa mengguncang dunia. Ada yang tahu maksud atau makna dari kata-kata ini? Ada yang angkat tangan nggak ini peserta? Ya, jadi di sini adalah bisa dikatakan bahwa remaja ini adalah penerus bangsa, ya, aset, gitu kan. Kemudian remaja ini juga adalah generasi berencana. Generasi berencana seperti apa maksudnya? Ya, berencana untuk sekolah, ya, berencana untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi dengan kuliah misalkan. Atau di akhir dia berencana untuk menikah. Ya, ini juga bisa. Nah, dari istilah ini tadi bisa dikatakan bahwa pemuda yang seperti apa yang kita harapkan? Yaitu pemuda yang berpikiran positif dan berprestasi. Itu ya, intinya. Nutrisi sehat penting menjaga imunitas kita terutama di momen seperti ini dengan menjaga pola makan, olahraga, serta pola hidup yang lainnya juga berpengaruh. Pola hidup ini maksudnya pola hidup yang bersih dan sehat. Ya, kenapa sih harus dengan nutrisi? Nah, kita tahu ya sampai saat ini belum ada pengobatan paten ya untuk COVID-19. Nah, sehingga bagaimana kita bisa tetap sehat, bisa tetap fit, imunitas, daya tahan tubuh tetap bagus, yaitu dengan nutrisi yang sehat. Nah, gimana? Nah, di sini kita lihat dulu ya kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Ya, saya yakin di sini juga penggemarnya banyak. Berdasarkan data tahun 2018, pola makan berlebih orang Indonesia mencapai 43%. Sekitar 40,7% orang Indonesia mengkonsumsi makanan gorengan. Nah, ini I like it gorengan ya, lebih dari 1 kali sehari. Dan 53,1% orang Indonesia mengkonsumsi minuman tinggi gula setiap harinya. Dan saya yakin karena kita stay at home, di masa sekarang ini angka ini pasti akan bertambah. Ini harus kita waspadai. Jangan sampai tadi Pak Dokter juga mengatakan bahwa menjaga pola makan, menjaga tubuh tetap ideal itu juga penting. Ya, nah bagaimana caranya di sini? Remaja sehat di masa pandemi. Ya, kita sudah dikatakan bahwa ini sudah memasuki era new normal. Kita boleh deh keluar-keluar sedikit cari makanan gitu kan. Tapi makanan yang seperti apa yang kita harus konsumsi. Nah, di sini saya menganjurkannya untuk makanan yang lebih bervariasi lagi. Ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada vitamin. Vitamin ini harus lengkap juga, ada A, B, C, D, E, dan mungkin banyak lagi ya. Kemudian mineralnya juga tercukupi. Sini kasih contoh sedikit aja. Makan sayur dengan porsi setengah piring. Kemudian buah juga dianjurkan minimal 1 buah 1 hari ya. Dan juga di sini konsumsi penggunaan gula juga dibatasi ya. Gula, garam, lemak. Nah, contohnya di sini gula yang aman per hari hanya 50 gram. Setara dengan 4 sendok makan gula. Jadi bukan sekali minum teh 4 sendok gula gitu bukan ya. Tapi diingat-ingat tadi sudah minum manis kira-kira
berapa sendok gula yang sudah dikonsumsi. Kemudian untuk garam. Garam ini juga kita cukupnya hanya 5 gram. Minyak. Minyak ini amannya kita konsumsi 67 gram atau setara dengan 5 sendok makan minyak. Nah, mungkin di sini juga ada ibu-ibu ya. Jadi bukan sehari kita harus makan minyak 5 sendok, itu bukan juga ya. Tapi misalkan masak hari ini mau masak 5 menu makanan, misalkan 1 tumis, 1 goreng, seperti itu. Nah, nanti diingat-ingat aja itu minyaknya tadi sudah berapa sendok. Nah, kemudian kurangi konsumsi produk olahan. Kenapa? Karena ini stay at home, kita keluar rumah mungkin hanya sesekali untuk istilahnya membeli keperluan, ya, membeli makanan instan, membeli minuman kemasan, misalkan. Nah, itu kan juga sesuatu hal yang tidak bagus kalau kita lakukan secara terus-menerus gitu. Nah, sehingga di sini kita lebih mengutamakan adalah lebih baik stok konsumsi buahnya, ya, bukan stop ya, tapi stok. Jadi kita stok di rumah makanan-makanan segar, buah dan sayur. Nah, itu lebih bagus karena kandungan kalium di buah dan sayur itu lebih tinggi, dapat menggantikan natriumnya. Begitu. Nah, selanjutnya selain dari makanan, yaitu kita latihan fisik dengan cara minum air putih. Minum air putih tetap dianjurkan 8 gelas sehari. Ya, berjemur. Nah, berjemur ini juga lagi happeningnya ya. Jadi kalau bisa kita dianjurkan 15 menit paling tidak. Takut panas gitu. Kalau misalkan mau takut panas, ya tetap pakai sunblock ya biar nggak hitam. Nah, dianjurkan jam 8 atau 10 pagi itu juga bagus. Kemudian olahraga ringan. Ya, 30 sampai 45 menit aja. Ya, ini juga sudah lumayan untuk membakar lemak ya. Asalkan olahraga ini dilakukan secara rutin ya, intens. Maksudnya misalkan seminggu kalian olahraganya seminggu 3 kali ya intens, seminggu 3 kali, atau saya pokoknya setiap hari harus olahraga gitu. Nah, itu lebih bagus lagi. Cukup 30 menit sampai 45 menit aja. Olahraganya yang ringan-ringan aja, push up, sit up, atau kalau misalkan bisa yoga, dance ya, dance, atau kalau kita itu dangdutan gitu di rumah ya, setel musik gitu, itu juga bisa ya untuk membakar lemak, atau jogging ya, lari-lari kecil itu juga bisa. Nah, selanjutnya adalah menjaga hati, selalu berdoa dan yakin. Nah, di sini juga saya memfasilitasi lagi, istilahnya menekankan lagi kepada remaja kita bahwa pikiran harus tetap tenang walaupun kondisi saat ini belum menenangkan untuk kita. Tapi tidak usah panik, gitu. Tetap waspada biar kita tidak mudah stres, ya. Dan bagaimana cara menenangkan hati dan pikiran? Ya, banyak berdoa, perbanyak ibadah, mengaji, tadarus, seperti itu ya. Nah, kemudian melakukan hal-hal yang positif, video call. Ini untuk anak kos-kosan ya, yang jauh dari orang tua ya, karena nggak bisa mudik, karena PSBB begitu, sehingga harus stay di kos ya. Jadi ini kita harus lakukan rutin video call pada sahabat, keluarga. Kemudian juga lakukan meditasi. Meditasi ini bisa kita lakukan, meditasi ini bukan sesuatu hal yang negatif ya, bukan semedi begitu, bukan. Tapi di sini adalah kita lebih menenangkan diri dulu. Misalkan dengan ini nih, menonaktifkan handphone. Ya, menonaktifkan handphone, jangan lihat media dulu deh sehari misalkan ya. Nggak betah nih sehari 1 jam aja deh gitu. Nggak betah juga kalau HP dimatikan 1 jam, ya udah di silent aja deh gitu kan ya. Tuh. Kemudian jangan percaya hoax ya, atau isu pandemi yang berlebihan, karena kita sebagai remaja harus tetap berpikir positif gitu, dan jangan terlalu emosional untuk menyimpulkan atau mengambil kesimpulan ya, bahwa ini bahaya, ini harus dilakukan, ini ya. Nah, istirahat, tidur malam ya. Masa pandemi di rumah terus nih, tidurnya
Bahkan tidur siang aja saya bisa 2-3 kali begitu. Nah, ini juga harus kita cukupi ya, tidak seperti itu ya. Jadi harus kita cukupi 1 sampai 2 jam aja per hari itu cukup. Tidur malam ya, mentang-mentang nanti stay at home di rumah tidurnya siang terus kemudian malam begadang begitu. Nah, ini tetap kita cukupi bahwa tidur malam 7 sampai 8 jam. Saya ingatkan kembali ya, kita tetap harus menjaga melakukan pencegahan COVID ya, karena COVID sekarang kita ketahui masih ada ya. Jadi tetap jaga jarak, physical distancing minimal 2 meter. Ya, bukan berarti oh ini sudah new normal, kemudian kita boleh berpelukan, kita boleh bertemu, kita boleh bergandengan, bersalaman, seperti itu tidak ya. Tetap kita harus jaga jarak. Kemudian cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, kemudian gunakan tisu saat batuk atau menggunakan bahu dan siku, kemudian hindari menyentuh wajah, bagian mata, mulut, dan hidung. Stop berkerumun, jangan kumpul-kumpul dulu deh, ini udah bebas nih, yuk kita ngumpul-ngumpul, kita nongkrong-nongkrong. Nah, remaja kan sukanya begitu ya. Nah, ini tetap tidak kita anjurkan dulu untuk saat ini ya. Kemudian mari budayakan olahraga untuk jaga stamina. Nah, bersepeda sekarang ini lagi marak ya, naik sepeda begitu. Nah, ini juga Bu Rektor kami aktif untuk bersepeda ya. Nah, kemudian tetap pakai masker saat beraktivitas keluar rumah. Kalau misalkan di dalam ruangan pun sekiranya protokol dari pemerintah harus menggunakan masker dimanapun kita berada, ya kita gunakan masker ya. Kalau apalagi kalau misalkan kamu yang lagi batuk pilek ya, wajib menggunakan masker. Entah itu di rumah tetap harus menggunakan masker. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.